بركة وفقد موجع. Dulu gue siap mati membela tesis lu. Ada lo kasih duit, bangsa? Hah? Gas. Ya kayak. Dan kori tidak ada. Kori itu ibaratnya dalam dunia olahraga bukan pemain, bukan wasit, bukan pelatih. Dia itu cheerleader. Penonton juga bukan. Dia itu penari. Kalau dalam tinju itu yang bawa nomor. Enggak juga sih, kalau yang bawa nomor itu enggak, itu penting. Enggak, cheerleader. Cheerleader kalau dalam pertandingan sepak bola atau basket, main basket, bola voli, itu kori cheerleader. Karena dari awal kita nggak suka dengan orang yang mengatasnamakan dirinya ulama tapi tidak santun. Walaupun saya mulutnya seperti mulut gorong-gorong yang keluar limbah, kan saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan gus, saya bukan habib, saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang ulama. Saya orang yang tersesat di jalan yang terang. Jadi begitu, saudara. Ya, paham ya? Paham. Saya suka dengan Kiai Imad, saya suka dengan Kiai Nur Ihya, saya suka dengan orang-orang seperti Gus Hasan. Itu saya suka karena mereka tidak menuntut saya untuk menyukai mereka. Gitu. Jadi kami itu tidak ada kong kali kong di belakang. Saya dengan Kiai Imad, saya dengan Gus Hasan atau siapapun, nggak ada. Justru saya punya komitmen dengan Habib di belakang layar. Habib yang dituduh Syiah oleh si Alwi itu sering kita konsultasi di belakang layar, sering kita sharing di belakang layar. Cuman dalam beberapa bulan ini dia nggak mau lagi komunikasi dengan saya, entah apa yang bikin dia marah gitu. Ya kan? Tapi dia nggak berani nyebut-nyebut saya juga di dalam kontennya, yakni Aventador 007 Al Habib Muhammad As-Saqaf gitu. Kori yang naik motor ya bang, saya nggak tahu. Nah, saya sering berkomunikasi dengan Habib, saya sering sharing dengan Habib, dan saya tetap seperti apa yang saya bahas di depan layar. Karena saya paling anti kalau depan bau tai, kalau depan bau nasi, belakang bau tai. Para Habib gitu. Habib yang saya kenal, kalau di depan bau nasi, belakang bau tai. Itu ciri-ciri Habib yang saya kenal selama ini. Kalau depan antum, Masya Allah, luar biasa antum, ahlil jannah, sering-seringlah masuk di dalam jamaah para habaib. Antum pembela habaib, luar biasa, Masya Allah. Itu baru orang Aceh. Itu baru benar-benar pemuda Aceh, mencintai habaib, melindungi habaib. Saya nggak pernah cium tangan, tapi mereka nunggu saya cium tangan, nggak pernah. Haram bagi saya mencium tangan mereka. Untuk saya sendiri, saya tidak sedang berfatwa. Haram bagi saya mencium tangan Habib. Dan belum pernah. Sekonyong-konyong saya belum pernah. Walaupun saya pernah jadi mukibin, saya belum pernah mencium tangan Habib seekor pun. Si Bahar kah, si Rijik kah, si Munib kah, si Sodik kah, peluk pernah sama si Sodik. Begitu lihat saya, dan satu lagi ciri khas Habib, datang bergerombol. Jadi kalau ada Habib ingin ketemu satu dengan satu, itu nggak ada cerita, kecuali sama perempuan. Kalau sama perempuan, Habibnya sendiri, biar nggak ketahuan. Tapi kalau sama jantan, Habibnya ketemunya rame. Sodik ngakunya sendiri, difasilitasi oleh
tuan guru dobol gitu. Sultan palsu. Pas saya datang, saya udah curiga. Saya telepon kawan-kawan, saya ke wilayahmu ya. Kalau ada apa-apa nanti datang aja jemput mayatku gitu kan. Kan itu mujahidin garis keras. Takut saya nanti halal darah tiba-tiba kan. Ataupun diteriak maling seperti nasib Bung Lubis. Pas habis acara, udah peluk-pelukan, keluar Mukibin, bocil. Bocil baru sembuh sunat. Baru sembuh dari khitan. Keluar dari remak-semak belukar. Pakaian putih. Baret putih. Kemeja putih. Celana putih. Sepatu putih. Cuman lehernya udah agak hitam. Saya ingat, hafal. Entah berapa hari, entah berapa minggu dipakai. Leher udah hitam. Ada bagian-bagian tertentu yang udah warna kuning gitu. Nah, tapi itu pakaian pasukan keputihan. Tepatnya di ujung Pancu Banda Aceh itu. Jadi kalau Kibin misalnya mengatakan TIJ pengecut, TIJ nggak berani, TIJ begini. TIJ itu ketemu Habib kalian itu sendiri. Ada yang nemenin kemarin TIJ, yang nemenin saya itu anggota FPKI, saudara. Yang waktu itu masih teman saya, masih adik saya panggil. Karena kecintaannya terhadap Rizik, setianya sama Rizik, dia nggak mau dengar omongan saya, ya sudah. Masih ingat? Itu FPI semua, FPKI. Nggak mau saya nyebutkan FPI, FPKI lebih cocok. Betul, Abu Gondrong namanya. Saya udah nganggap dia keluarga, udah nganggap dia saudara. Cuman karena dia membela si bongsor ataupun si cebol Rizik, ya udah. Gitu. Jadi Bang Kori, saya belum kenal sama sekali. Saya tiba-tiba lihat ini siapa? Katanya dari Aceh. Terus kemudian dia jadi peramal. Tahun 2000 sekian, Ba'alwi rungkat, kata dia. Ini siapa? Maksudnya saya nggak suka, kurang suka ramalan-ramalan begitu. Saya nggak suka orang datang ngomong soal ramalan gitu, nggak perlu. Saya masih asing gitu. Kemudian dia sering buat konten, ya kan? Sering live, kemudian di TikTok. Bahkan dia berdebat dengan teman-teman di Aceh, dengan santri segala macam. Ya caranya seperti itu. Tetapi cara seperti itu, mohon maaf, kebetulan saya caranya juga kasar ya. Tapi itu bukan representasi orang Aceh, bukan. Apalagi berbau ulama, nggak mungkin seperti itu. Saya tidak mewakili Aceh, begitu juga Kori tidak mewakili Aceh. Begitu. Tetapi Kori ini tidak termasuk di antara orang-orang yang saya set. Paham nggak? Teman-teman yang udah lama ngikutin pasti paham maksud saya apa. Saya justru bertanya-tanya, ini orang siapa? Kok tiba-tiba muncul gitu. Sedangkan orang yang saya majukan nggak ada yang nama Kori gitu, nggak ada juga yang dari Aceh gitu. Paham ya? Paham. Kemudian saya mulai gimana ya, mulai kurang nyaman gitu ketika ada orang menisbatkan Sayyid, kemudian ulama. Jadi saya pernah mengatakan kepada Bang Kori, Bang, kalau ada teman-teman manggil cut Bang ulama, jangan dibenarkan. Karena ulama di Aceh itu sangat menjunjung tinggi yang pertama adab, akhlak, dan juga kata-katanya sangat terjaga, nggak ngeluarin omongan yang sembarangan. Jadi kalau ada orang Aceh mengaku ulama ataupun dia punya pondok, dia punya anak-anak binaan, ada pengikut, tapi kalau ngomongnya nggak karuan, itu bukan ulama.
Paham ya? Paham. Dan saya tidak mau berasumsi si Qori kenapa begini, tetapi dari awal saya sudah melihat sosok Qori ini tidak konsisten, sosok Qori ini tidak jelas, sosok Qori ini caper, sosok Qori ini pingin kelihatan hebat gitu. Yang saya nilai, mohon maaf kalau memang bukan begitu. Kemudian beliau menjahannamkan. Saya nggak suka ketika dia mengaku sebagai orang yang faham nasab ini itu segala macam, kemudian dengan gaya capernya mengatakan ba'alwi jahannam. Nggak boleh seperti itu kalau dia ngaku sebagai orang yang berpendidikan. Kemudian nantang-nantang duel. Di situ kan saya udah menampakkan sebenarnya ketika saya live dengan dia, saya ngelawak gitu. Coba lihat ketika saya live dengan Gus Aziz Jazuli, walaupun kami ketawa, tetapi saya tidak sedikit pun mengolok gitu. Mengolok Gus Aziz Jazuli, tetapi lebih kepada mengolok orang yang ada dalam cerita itu. Dan saya lebih banyak mendengarkan Gus Aziz Jazuli membaca kitab-kitab. Karena Gus Aziz Jazuli itu wali gutub. Orang yang datang ke Tarim, nggak belajar, nggak ngapa-ngapain jadi wali. Ini yang ngomong Habib sendiri, bukan salah saya. Kalau Gus Aziz Jazuli saya sebut dengan wali gutub. Gus Aziz Jazuli datang ke Yaman, ke Hadrul Maut, ke Tarim, belajar, berarti wali gutub. Ya, bertahun-tahun di sana. Jadi begitu, saudara. Jadi bagi saya Qori ini nggak ngaruh, gitu. Mau dia mendukung Kiai Imad, mau dia nggak mendukung Kiai Imad, bagi saya nggak ngaruh, gitu. Karena orangnya memang sudah terdeteksi dari awal plimplan, mencela-mencele. Terbukti waktu debat di Banten dia mencela-mencele. Gitu. Kenapa saya nggak bilang Qori jangan datang ya? Ya karena saya menganggap dia itu memang lawak. Pelawak datang aja buat ngeramein cheerleaders. Kiai Imad saya wanti-wanti, jangan datang Kiai Imad. Debat di Banten. Kemudian debat di Robitoh kemarin, jangan datang Kiai Imad. Mau framing apapun Al-Kaburi ini terserah, jangan datang. Bukan saya lebih tahu dari kalian. Setidaknya ada yang saya ketahui, yang tidak kalian ketahui. Jangan berasumsi. Bukan masalah cinta. Yang jelas Qori belot karena haplogrupnya bukan J1. Coba kalau haplogrupnya J1, lompat-lompat, salto bahkan. Tapi kalau misalnya posisi saya sebagai orang yang memang paham nasab, paham kitab, paham ilmu, biarpun saya ini haplogrup G, tetap saya lawan. Seharusnya Teguh Muda Qori, bukan Teguh lah, gue nggak tahu dia Teguh dari mana. Said lah dia, Teguh lah dia, gue nggak tahu dari mana ya. Cuman gue bilang sama ini, Bang Qori, kalau L itu justru bagus Bang Qori. Haplogrup L, tinggal nyari satu lagi B. BL itu plat nomor di Aceh. Udah cocok itu. Kalau dipakai ilmu cocok logi. Itu. Jadi saya menganggap beliau sebagai cheerleaders. Di saat ada pertandingan, kemudian beliau datang masuk sebagai cheerleaders dan juga pelawak. Selebihnya tidak. Karena kalau di Aceh ini, orang yang berilmu, orang yang faham ilmu, orang yang santri, itu tidak pernah mengucilkan ataupun menganggap orang lain tidak berilmu. Contoh seperti imam besar FPI Aceh yang bernama Muslim At-Tahiri. Ketika dia mengatakan, Imad, ente siapa? Ente nggak punya ilmu, ente ibadahnya pun begini. Itu bukan ulama, itu sampah.